Nah, kalau boleh diurut ya gitu ya, Bung Boni, bedanya apa sih gitu suasana Imlek pada saat zaman dahulu, pada saat zaman perjuangan, lalu kan pada saat kemerdekaan, terus pada saat ya kita ketahui ya, sebelum diperbolehkan kita merayakan Imlek sampai sekarang ketika Ibu Mega menetapkan sebagai hari libur nasional. Jadi pemerintah kolonial itu kan di Indonesia ratusan tahun ya, kita bisa lihat terjadi kerusuhan rasial yang juga korbannya warga Tionghoa. Yang pertama 1740, kemudian ada 1911 di Kudus. Nah, perayaan itu tidak seleluasa ini. Mungkin di kelenteng ada, di rumah ada, tapi tidak bebas. Kemudian pada masa Jepang sempat diperbolehkan. Kemudian di era Bung Karno itu dirayakan diperbolehkan. Justru, ya. Jadi kalau dulu umpet-umpetan gitu ya, bisa di rumah, di kelenteng, terbatas lah ya. Kemudian pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto itu dilarang melalui Inpres nomor 14 tahun 1967. Dilarang selama hampir 30 tahun. Kemudian di era Gus Dur melalui Kepres nomor 6 tahun 2000 mencabut larangan tersebut. Jadi orang bisa lagi. Kemudian oleh Ibu Mega pada tahun 2002 ditetapkan sebagai hari libur nasional, sehingga orang tidak hanya warga Tionghoa tapi yang non Tionghoa pun ikut merayakannya sebagai sebuah rasa kebersamaan sebagai satu bangsa yang tidak lagi membeda-bedakan ras dan etnisnya. Berarti sebetulnya Tionghoa itu adalah bagian dari sejarah dan juga perjuangan Indonesia sebetulnya. Jadi gini, kalau kita bagi kesadaran keindonesiaan itu dibagi dua. Kesadaran pra-keindonesiaan ya, itu awal sebelum awal abad 20, kemudian titiknya kita bisa lihat tonggaknya adalah 1928 Sumpah Pemuda, di mana orang sudah menyatakan satu bahasa, satu bangsa, Indonesia. Jadi waktu itu ada wakil-wakilnya kan, ada orang Tionghoa, orang Ambon, orang Sumatera, dari mana-mana mewakili daerahnya, tapi kemudian berikrar kita jadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Jadi meninggalkan kesadaran pra-Indonesia ya, yang sebetulnya disekat-sekat secara sempit berdasarkan segregasi rasial tadi, sehingga orang tuh merasa kedaerahannya lebih kuat. Nah, ketika setelah 1928 diperkuat lagi oleh pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang mengatakan ya Indonesia ini adalah negara oleh semua untuk semua. Jadi pahamnya nasionalisme modern yang tidak lagi tersekat oleh latar belakang agama, tersekat oleh latar belakang etnis ataupun ras. Jadi kita bangsa yang bangsa yang setara. Selama orang punya orientasi kepada nasionalisme Indonesia, selama orang punya cita-cita bersama untuk hidup sebagai sebuah bangsa Indonesia, ya itulah orang Indonesia yang kedudukannya setara di depan hukum. Setara ya, seperti Bung Karno bilang, bangsa ini untuk semua untuk semua. Oleh semua untuk semua. Baik, Bung Boni. Berarti kalau sampai sekarang masih ada yang rasis, masih ada yang memecah belah, itu berarti pra dong ya? Itu berarti kita kategorikan orang yang berada di dalam kesadaran pra-Indonesia atau di bawah pengaruh kolonialisme. Oh, berarti jadi nggak keren. Udah nggak keren. Nggak keren. Ya, baiklah kalau gitu. Nah, mungkin dari Bung Boni ada pesan-pesan untuk anak muda maupun di hari Imlek ini mengenai sejarah Tionghoa dan lain-lain. Silakan. Ya, saya mengucapkan selamat merayakan Imlek kepada saudara-saudara dari warga Tionghoa dan tentu kepada seluruh bangsa Indonesia dan kepada anak-anak muda untuk tetap belajar sejarah, untuk tetap mengenal kebudayaan kita yang beragam sehingga kita sebagai sebuah bangsa tidak lagi bisa dipecah belah oleh sentimen-sentimen yang sempit bernada hasutan kebencian dan juga diskriminasi rasial. Terima kasih, Gongsi Pacoy. Terima kasih Bung Boni sekali lagi, dan juga jadi kita lebih luas gitu ya wawasannya gitu tentang sejarah. Jadi Tionghoa di Indonesia itu ada sejarahnya seperti itu ya. Semua ada sejarahnya. Semua ada sejarahnya. Baiklah, terima kasih Bung Boni.